Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali pembacaan dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami ada saat ini. Tuhan yang memberikan kehidupan, yang memberikan kelengkapan segala kasih karunia berkat yang kami perlukan, sehingga hidup kami diharapkan dapat menjadi berkat dalam kehadiran kami, karya kami kepada siapapun. Karena itu Tuhan, kami rindu akan sabda firman-Mu, agar menjadi dasar bagi pembentukan cara berpikir, bersikap, dan bertindak kami untuk menghadirkan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berilah kami tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu, dan berkati mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menurut Almanak Nas pada hari Sabtu 22 Mei 2021 bersumber dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Tetapi pada kesempatan ini saya cukup membaca pada ayat 37 sampai 38. Begini bunyi firman-Nya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Demikian firman-Nya, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya memberi judul untuk pemberitaan firman saat ini sesuai dengan judul perikop Nas, air sumber hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Dapatkah Anda membayangkan apa jadinya bila semua makhluk hidup menghadapi krisis air? Manusia harus minum air bukan hanya karena haus, tetapi demi tuntutan fungsi organ-organ tubuh. Demikian juga hewan dan tumbuh-tumbuhan memerlukan air, jika tidak akan mengancam keberlangsungan hidupnya. Tanpa air, proses pencernaan dalam tubuh semua makhluk hidup menjadi terganggu. Belum lagi ancaman dehidrasi akut akan berujung pada ancaman kematian. Ketersediaan air tidak bisa disepelekan. Merusak ekosistem berarti ancaman ketersediaan air, sekaligus ia menjadi ancaman keberlangsungan hidup semesta. Tidak salah jika dikatakan air menjadi sumber hidup. Saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah maksud perkataan Tuhan Yesus? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apakah pengajaran di balik kata air yang dimaksudkan dalam nas ini? Saudaraku jemaat Tuhan, perkataan Yesus ini disampaikan dalam konteks suasana Hari Raya Pondok Daun. Artinya telah terjadi pesta panen pada masa itu. Perkataan ini muncul sebagai respon lanjutan perdebatan tentang siapa Yesus dan tentang asal dirinya. Ada yang percaya pada pengajaran Yesus, tetapi ada juga yang tidak percaya
karena bersikeras pada pendiriannya sendiri. Ada pula yang meremehkan dan mencibir. Ada yang percaya Yesus Nabi. Dia adalah Mesias. Tapi ada yang menyangsikannya. Dalam konteks perdebatan ini, muncul perkataan Yesus. Dan perkataan ini bermaksud pertama, ia menawarkan sumber kehidupan sejati. Karena itu ia berkata, barang siapa haus. Yesus tidak memaksa siapapun. Sebab pemaksaan itu kepatuhan terendah karena tidak berasal dari kesadaran hatinya. Diri Yesus adalah sumber kehidupan sejati dibandingkan dengan sumber dan ukuran kehidupan bahagia atas materi, posisi, gengsi, dan prestasi yang selalu menyisakan kehausan, kurang puas, kurang banyak. Inilah fakta dan pengalaman sosial yang terjadi pada masa itu. Maka Tuhan Yesus menawarkannya. Yang kedua, menerima dengan sukacita siapa saja. Sehingga Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya. Yesus mengapresiasi kerja keras siapa saja untuk menjadi percaya kepadanya. Apalagi melewati proses belajar apa kata kitab suci. Jadi tidak asal percaya, apalagi hanya mengikuti arus kata orang banyak. Ujar orang demikian. Kepercayaan tertinggi sesungguhnya adalah tercetus dari hati yang merespon kepada akal budi dan emosi diri yang pengungkapannya menjadi aku percaya. Yang ketiga, akhirnya karakteristik orang percaya seperti ini dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dampaknya, orang-orang percaya ini dalam kiprah hidupnya akan selalu menghadirkan kualitas kehidupan yang sejati kepada yang lain, baik sesamanya maupun semesta. Sehingga dirinya menjadi dan terus menghidupi kehidupan bersama laksana air sumber hidup. Jemaat Tuhan yang diberkati. Dari pewartaan firman Tuhan ini paling tidak ada dua yang menjadi pengingat, pesan, dan pengajaran buat kita. Pertama, bahwa nas ini adalah panggilan hidup sejati setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak sebatas pengakuan verbal pada ucapan pengakuan iman gereja setiap ibadah minggu, tetapi menyatu ucapan bibir dalam kata selaras dengan perilaku hidup sebagai air sumber hidup. Karena itu kepada kita, berlakulah dalam hidupmu laksana air sumber hidup. Yang kedua, memang ada banyak standar kebahagiaan yang menjadi tujuan dan perjuangan hidup seseorang. Di antaranya bergelimang harta, punya tahta, kedudukan, posisi, status, sehingga semua itu menjadi prestasi dan gengsi diri. Pertanyaannya, kekalkah semuanya itu? Tidak. Memang wajar dan manusiawi
Manusia perlu standar kebahagiaan diri. Tapi jangan sampai benda mati dan sifatnya sementara mengendalikan dirimu. Jadilah bijaksana. Bertindaklah menurut pengajaran Tuhan Yesus ini. Jadikan dirimu laksana air sumber hidup. Jangan dibalik. Prestasi dan gengsi diri jadi sumber hidup. Tetapi yang sejatinya pada dirimulah perilaku dan kiprah hidupmu menjadi air sumber hidup, menjadi berkat kebahagiaan kepada yang lain. Disitulah maksud pengajaran dan panggilan hidup orang percaya yang diajarkan Tuhan Yesus lewat firman-Nya ini. Jemaat Tuhan, selamat berkiprah dan menjadi berkat. Tuhan Yesus menolong. Amin.